Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan kepada anak-anakku sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir ya di pertemuan ketiga. Silakan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Hadijah. Baik, Pak. Berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai berdoa. Seperti biasa, mudah-mudahan memang pembelajaran hari ini memberikan manfaatlah kepada kita ya, insya Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, baik ya. Tujuan pembelajarannya ya, yang harus dicapai pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna norma yang berlaku dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis macam-macam norma di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap disiplin dan penuh kemandirian. Ya. Yang ketiga, ini peserta didik mampu menyajikan hasil analisis norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ya, ada arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ini peta konsepnya, ada arti penting, ada norma apa saja. Jadi ya, kalau arti penting itu artinya norma ini sangat penting di dalam masyarakat itu gitu ya. Memiliki arti yang sangat penting di dalam masyarakat. Ya. Karena pentingnya norma, kemudian norma itu kita pelajari di sekolah. Ya. Menjadi bahan kajian di sekolah. Ya. Dan tentunya norma ini tidak hanya di sekolah saja, bahkan mungkin di rumah sudah mulai dikenalkan orang tua ya. Karena memang ruang lingkup. Jadi tempat pertama anak mengenal norma itu rumah sebenarnya. Macam norma. Ini macam-macam norma ya. Yang pertama ada norma agama ya. Ini ada norma agama. Yang kedua ada norma kesopanan. Yang ketiga ada norma hukum. Yang keempat ada norma kesusilaan ya. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma hukum, ada norma kesusilaan ya. Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, masyarakat. Jadi itu norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebuah kelompok masyarakat. Mengikat ya, norma itu mengikat masyarakat karena dia aturan, dia mengikat masyarakat. Kalau ada yang melanggar norma bakal dapat sanksi ya. Contohnya ya banyak, tergantung normanya gitu ya. Jadi kalau bicara norma, sanksinya apa? Ya tergantung normanya apa ya. Baik. Nah sekarang tolong amati gambar ya. Bapak minta tolong amati gambar ini. Ini ada 4 gambar. Oleh kalian diamati dulu ya. Perhatikan ya. Diamati dulu, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ya. Ini gambar 1 tentang apa, gambar 2 tentang apa, gambar 3 tentang apa, gambar 4 tentang apa. Nah, udah kelihatan gambarnya ya? Halo, cek, takutnya pada tidur ini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Takutnya Bapak ngomong sendiri ya, tahunya pada kemana. Soalnya Bapak nggak ngelihat kalian ini, Bapak ngelihatnya PowerPoint-nya nih, ya. Jadi perhatikan, kita kan sudah punya kelompok ya.
Sudah punya kelompok ya. Nah, biar adil Bapak bagi juga ini. Gambar 1 itu untuk kelompok 1. Ya, diamati kelompok 1. Gambar 2 diamati kelompok 2. Gambar 3 diamati kelompok 3. Gambar 4 diamati kelompok 4. Ya. Ya, silakan diamati. Nanti kalian diskusikan ya. Sok, silakan. Sok, sekarang diskusi aja lah dulu ya. Waktunya diskusi, waktunya 10 menit ya. Siapkan materinya, nanti hasil diskusinya kemudian dipresentasikan ya. Diskusi 5 menit, hasil diskusinya presentasikan ya. Nanti biasa kelompok 1 diskusi, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 tanggapi. Kelompok 2 diskusi presentasi, kelompok 3 menanggapi. Kelompok 3 presentasi, kelompok 4 menanggapi. 4 presentasi, kelompok 1. Kelompok 1 menanggapi. Ya. Seperti itu ya. Sok, silakan. Kelompok 1 ya. Gambar 1, kelompok 2 gambar 2, kelompok 3 gambar 3, kelompok 4 gambar 4. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan sambil diskusi ya. Diskusinya 10 menit ya. Ini sudah jalan 3 menitan ya. Sudah jalan 3 menit, kurang lebih 4 menit lah ya. Nanti masih ada 6 menit lagi. Nanti untuk presentasinya 5 menit ya, 1 sampai 3 menit presentasi. Nanti 2 menitnya pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain ya. Ini total 5 menit ya. Sebelum kita mulai untuk presentasi, udah siap ya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 dibuka dulu kameranya. Kelompok 1 ya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 ya, Bapak persilakan ya untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum, saya Afra, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Aziza Azahra, Aisyah Lesmana, Atifah, Hasna, dan Afra akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, barusan dari kelompok 1 ya, tentang norma agama ya. Jadi sudah disampaikan lah kelompok 1 norma agama itu apa, kemudian bagaimana sanksinya, contohnya apa saja ya. Mungkin dari kelompok 2 nah sekarang ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1 dari materi atau tadi hasil diskusi yang sudah disampaikan kelompok 1. Hikmah dari norma agama adalah pertama, norma agama dapat mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kedua, norma agama membuat manusia berusaha untuk mengendalikan sikap dan perilakunya. Baik, sekarang kelompok 2, Hasna Latifah. Benar ya? Iya, baik Hasna. Hasna silakan. Presentasi ya Pak Hasna? Hasna. Iya, saya Pak. Iya, baik Hasna. Udah suaranya lagi serak nih Hasna. Mudah-mudahan lancar lah. Enggak, silakan Hasna. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Latifah. Waalaikumsalam. Saya Hasna Latifah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya beranggotakan Fatimah, Fatia Rizky Zain, Hasna Latifah, Naufa Nazihat, Anader, dan Syifa Nurfadila. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan hal-hal atau perbuatan yang baik atau yang buruk. Suara hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia pada kebaikan, menuntun manusia agar lebih memilih hal-hal baik bukan yang tidak baik. Kelompok 3, silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Iya Pak. Ya, silakan. Siapa? Hana. Yang mau Hana juga. Baik, sok silakan Hana. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang norma kesopanan. Norma merupakan suatu aturan yang berlaku bagi sekelompok masyarakat yang bersifat mengikat. Salah satu yang termasuk ke dalam norma adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam bermasyarakat. Norma sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Jahidah, Yuki. Ya, siapa yang akan ini? Jahidah. Baik, Jahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahida, Sofia, Afifah, Najmah, dan Dinda. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar tersebut menjuru kepada norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat pemerintah. Sanksi norma tersebut bersifat tegas, nyata, dan memaksa, sehingga yang melanggar norma hukum ini akan mendapatkan sanksi hukuman yang berbentuk hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, dan sebagainya. Sekian hasil diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok 4. Jadi baik, mungkin itu ya diskusi hari ini. Alhamdulillah dari setiap kelompok sudah menyampaikan diskusinya. Nah, terakhir mungkin kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari pertemuan hari ini? Mungkin kelompok 1 kesimpulannya apa coba? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ada 4 macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan setiap norma memiliki sanksi-sanksinya sendiri. Norma merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena menjadi penuntun atau pedoman tingkah laku manusia. Iya, baik ya. Siapa tadi? Bagus sekali. Siapa tadi? Iya ya. Jadi hari ini kita bahas yang pertama adalah tentang norma. Norma itu adalah aturan atau kaidah yang dijadikan pedoman masyarakat untuk bertingkah laku. Ini kesimpulan pertama. Ya, yang kedua ada empat macam norma yang dikenal di masyarakat. Itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, kemudian norma hukum. Yang ketiga, setiap pelanggaran norma tentu itu akan ada sanksinya. Sanksinya ya tentunya tergantung daripada norma itu sendiri tadi ya, norma. Yang terakhir, nah, di dalam kehidupan bersama masyarakat, norma ini tentunya memiliki arti yang sangat penting ya. Norma ini menjadi penuntun bagi manusia, bagi masyarakat untuk bisa menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan selaras di dalam kehidupan sehari-hari ya. Terakhir jangan lupa juga ini tugas ya. Tugasnya sudah akan nanti ya sudah di-share sebagian, nanti juga mungkin penambahannya akan di-share dan diinfokan lagi di classroom. Ini ya latihan soal biasa ya tentang materi hari ini ya, macam-macam norma dan apa itu norma, kemudian macam-macam norma dan perilaku yang melanggar norma seperti apa. Ya, itu ada soal, pilihan ganda, dan esai. Kemudian nanti ada penilaian diri juga seperti biasa ya. Penilaian diri berkaitan dengan materi hari ini dan tentunya penyusunan laporan hasil diskusi ya. Silakan ditutup dulu dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum berakhir. Silakan. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya. Ya. Yang terakhir Bapak tutup ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.